semuanya, 2M di sini dan ini adalah alur cerita film Jumanji. Film ini menceritakan kisah petualangan seorang pria bernama Alan yang sudah puluhan tahun terjebak di dalam sebuah permainan. Di masa kecil, Alan sering dibully sama anak lainnya karena dia terlihat lemah. Meskipun demikian, Alan ini adalah anak orang kaya. Ayahnya adalah seorang pengusaha sepatu sukses di kota itu dan memiliki pabrik yang sangat besar. Suatu hari ketika lagi enak-enak bersepeda, segerombolan bully mengejar Alan kemanapun dia pergi. Jadi Alan gak punya pilihan selain harus berlindung di pabrik sepatu ayahnya. Di sana dia bertemu dengan seorang karyawan pabrik bernama Carl. Dia ini orangnya jenius banget dan pandai dalam mendesain sepatu. Carl berhasil membuat inovasi sepatu baru yang saat itu belum pernah ada sebelumnya. Dia menunjukkan sepatu sneaker buatannya kepada Alan. Tapi karena ceroboh, Alan tak sengaja menaruh sepatu itu di atas mesin penghancur yang menyebabkan sepatu itu rusak parah. Melihat hal itu, Alan kabur begitu saja dan tidak bertanggung jawab. Ketika di luar, Alan malah ketemu bully yang tadi mengejar-ngejar dia dan menghajarnya sampai babak belur. Dengan kondisi wajah yang bonyok, Alan memutuskan untuk pulang ke rumah. Di tengah jalan, dia mendengar suara drum misterius. Tentu saja, Alan jadi penasaran dan mencari sumber suara itu. Yang anehnya berada di sebuah proyek bangunan. Ternyata suara tersebut berasal dari dalam tembok lumpur. Karena makin penasaran, Alan menggali tembok itu dan menemukan sebuah peti kayu misterius yang terkubur di dalamnya. Yang setelah dibuka ternyata berisi sebuah kotak yang sangat tebal dengan tulisan Jumanji pada covernya. Alan buru-buru membawa kotak itu pulang ke rumah mewahnya. Di malam yang sama, ayah Alan memutuskan untuk mengirimnya ke sekolah asrama supaya nggak dibully lagi sama bocah-bocah di kota ini. Namun Alan menolak dan marah kepada kedua orang tuanya. I'm never talking to you again. Dan memutuskan untuk kabur dari rumah. Pas mau keluar, ada seorang temannya yang bernama Sarah yang datang ke rumah itu. Akhirnya Alan gak jadi kabur dan mengajak Sarah untuk membuka kotak misterius yang ditemukannya tadi siang. Setelah dibuka, ternyata kotak itu adalah sebuah permainan yang mirip sama permainan ular tangga. Di situ juga disediakan 2 buah dadu dan petunjuk cara bermain yang terbilang mudah. Jadi aturannya, kalau angka dadunya kembar, mereka boleh lempar dadu ulang. Dan yang lebih dulu sampai di lingkaran tengah berarti dia yang menang. Sarah akhirnya melempar dadu dan menunjukkan angka 6. Anehnya, pion punya Sarah ini bergerak sendiri dan kemudian muncul sebuah tulisan yang kalau diterjemahkan artinya di malam hari mereka terbang. Makhluk bersayap ini tidak menyenangkan. Sekarang giliran Alan yang melempar dadu dan muncul angka 5. Lagi-lagi pion miliknya bergerak sendiri dan muncul sebuah tulisan yang berarti kamu harus menunggu di dalam hutan sampai dadunya menunjukkan angka 5 atau 8. Setelah tulisan ini muncul, dengan seketika Alan tersedot masuk ke dalam kotak permainan itu dan menghilang begitu saja. Sedangkan Sarah dikerubutin oleh kelelawar dan kemudian melarikan diri dari rumah tersebut. 26 tahun kemudian, setelah Alan menghilang, ada keluarga baru yang membeli rumah itu. Mereka adalah Nora Shepherd dan 2 keponakannya, Judy dan Peter. Dari malam sampai pagi, kedua bocah ini terus-terusan mendengar suara gebukan drum yang tak berhenti. Akhirnya mereka penasaran dan mencari sumber suara itu yang ternyata berasal dari gudang di lantai paling atas. Judy dan Peter menemukan kotak permainan Jumanji dan mereka langsung memainkannya. Judy melempar angka 6 yang kemudian memunculkan nyamuk raksasa.
Peter melempar angka kembar 2 yang kemudian memunculkan sekelompok monyet. Karena Peter tadi mendapat angka kembar, jadi dia boleh melempar dadu lagi. Dan ketika dilempar muncul angka 5 yang kemudian memunculkan seekor singa. Tapi angka 5 itu nggak hanya memunculkan singa aja. Kita kembali lagi di mana Alan dulu pertama kali bermain Jumanji. Di situ ada tulisan kamu harus menunggu di dalam hutan sampai dadunya menunjukkan angka 5 atau 8. Angka 5 yang dilempar Peter tadi ternyata juga mengembalikan Alan kembali ke dunia ini di tahun 1995. Dia terlihat sudah berewokan dan gondrong karena udah 26 tahun terjebak dalam dunia Jumanji. Alan seneng banget karena bisa kembali ke dunia nyata. I'm home! Dia kemudian mencari-cari orang tuanya. Where's Mom? Is Dad at the factory? Namun dia harus dihadapkan dengan kenyataan pahit kalau orang tuanya sudah tidak tinggal lagi di rumah ini. Alan kemudian berlari ke tengah jalan dan hampir ketabrak mobil polisi. Ternyata polisi itu adalah Carl, karyawan pabrik sepatu ayahnya dulu. Belum sempat berkata apa-apa, tiba-tiba para monyet yang keluar dari Jumanji nyolong mobil polisi Carl dan entah dibawa kemana. Dia sebenarnya pengen ngobrol sama teman lamanya itu, namun Carl memilih untuk mengejar para monyet tadi dan meninggalkan Alan. Tanpa membuang waktu, dia kemudian berlari menuju pabrik sepatu ayahnya. Pabrik ayahnya sekarang hanya tinggal puing-puing dan banyak sampah. Di dalam ada seorang pria tua yang menjaga tempat itu. Pria itu kemudian bercerita kalau pemilik pabrik ini mengalami kebangkrutan karena menggunakan seluruh kekayaannya untuk mencari anak laki-lakinya yang hilang. Ternyata ayah dan ibu Alan jatuh miskin dan sering sakit-sakitan. Mereka akhirnya meninggal 4 tahun lalu. Mereka bertiga akhirnya memutuskan kembali ke rumah. Alan cukuran dan ganti penampilan supaya nggak kayak gembel lagi. Masalahnya, singa yang keluar dari Jumanji masih berada di rumah ini. Dan cara satu-satunya supaya singa ini bisa hilang adalah dengan menyelesaikan permainan. Akhirnya Alan, Judy, dan Peter sepakat untuk melanjutkan permainan. Namun, ketika Judy melempar dadu, pionnya nggak bergerak sama sekali. Disinilah masalah mulai muncul. Di atas papan ada 4 buah pion, sedangkan mereka cuman bertiga. Alan sudah melempar dadunya di tahun 1969. Judy dan Peter sudah melempar dadu tadi pagi. Nah, sekarang ternyata adalah giliran Sarah. Jadi mau nggak mau mereka harus menemui Sarah yang udah 26 tahun nggak pernah ketemu. Sarah langsung pingsan sewaktu tahu kalau Alan kembali lagi. You killed her. Dan dia lebih histeris setelah tahu kalau permainan gila ini harus dilanjutkan kembali. Wow, God! No. Oh, no. Ternyata selama 26 tahun Sarah mengalami depresi setelah melihat Alan disedot masuk ke dalam Jumanji. Orang-orang gak ada yang percaya dengan omongannya dan dia pun akhirnya mengalami gangguan kejiwaan. Alan meyakinkan Sarah untuk menyelesaikan Jumanji supaya dia gak jadi gila lagi. Akhirnya Sarah melempar dadu dan memunculkan tanaman pemakan manusia. Bukannya makin waras, Sarah makin tambah gila. Sekarang giliran Alan yang melempar dadu, yang kemudian memunculkan musuh bebuyutannya, yaitu seorang pemburu psikopat bernama Van Pelt yang tiba-tiba mengejar dan menembaki Alan. Sementara itu, Carl berhasil menemukan mobil polisinya yang dicolong sama monyet tadi. Dan sekarang dia tambah apes karena ketemu Van Pelt di tengah jalan yang kemudian juga menembaki dirinya. Man, I don't believe this. Setelah mengecoh Van Pelt, Alan kembali ke rumah dan melanjutkan permainan.
Dadu yang dilempar Judy memunculkan segerombolan hewan safari seperti gajah, badak, dan burung-burung pelikan yang kemudian mencuri papan Jumanji kemudian menjatuhkannya di sungai. Untungnya masih bisa diselamatkan oleh Peter. Di dalam perjalanan pulang, mereka berempat bertemu dengan Carl yang hari ini nasibnya apes banget. Dia menyalahkan Alan atas semua kejadian yang menimpa dirinya dan kemudian berniat membawanya ke kantor polisi. Peter diam-diam melanjutkan permainan, namun karena dia curang, akhirnya dia dikutuk jadi monyet. Mereka kembali ke kota yang sudah hancur gara-gara sekumpulan hewan liar yang disamen oleh Judy. Van Pelt menggunakan kesempatan ini untuk merebut papan Jumanji dari Peter dan kemudian bersembunyi di dalam supermarket untuk memancing Alan. Sedangkan Alan sendiri akhirnya bisa ngobrol berdua dengan Carl di dalam mobil dan menceritakan segalanya. Setelah mendengar cerita gila Alan, akhirnya Carl mau membantu dan mereka berdua pun mencari ketiga orang lainnya di dalam kota. It's me, Alan. There, I'll let you go. Sarah, Judy, dan Peter berusaha merebut kembali papan Jumanji dari Van Pelt, tapi nampaknya Van Pelt terlalu cerdas dan selalu bisa menghindar. Untungnya, Alan dan Carl datang tepat waktu, kemudian merebut kembali papan Jumanji dan menyelamatkan 3 orang lainnya. Di dalam perjalanan, Peter sempat menangis karena takut dirinya nggak bisa balik lagi jadi manusia. Namun Alan meyakinkan dia kalau semuanya bakal baik-baik aja. Yang perlu mereka lakukan adalah menyelesaikan permainan Jumanji supaya semuanya bisa kembali seperti dulu kala. Rumah mereka sekarang berubah jadi hutan belantara gara-gara tanaman yang disamen oleh Sarah. Mereka terlihat ketakutan tapi nggak punya pilihan selain harus melanjutkan permainan. Tinggal tersisa 12 langkah lagi supaya Sarah bisa menang. Tapi nampaknya dia kurang beruntung dan melempar angka 3 yang menyebabkan munculnya badai dan kemudian membanjiri rumah tersebut. Lebih parahnya lagi, ada seekor buaya raksasa yang muncul dari dalam air. Untungnya Carl datang kemudian mendobrak pintu depan. Dan dialah yang akhirnya harus berurusan dengan buaya itu. Hanya tinggal tersisa 10 langkah lagi supaya Alan bisa menang, tapi dia hanya mampu melempar dadu 7 yang menyebabkan badannya tersedot masuk ke lantai. Sarah berusaha menolong, tapi dia malah juga ikutan tersedot ke dalam lantai. Jadi mau nggak mau dia harus melempar dadu dengan mulutnya, yang kemudian memunculkan gempa bumi dan membelah rumah itu menjadi 2. Nah, karena gempa itu, akhirnya Alan dan papan Jumanji terjatuh ke lantai paling bawah. Di situ, dia bertemu lagi dengan musuh bebuyutannya, yang kemudian menodongkan senapannya ke arah Alan. Hanya tinggal 3 langkah lagi supaya Alan bisa memenangkan permainan itu. Dia nekat melempar dadunya di saat bersamaan Van Pelt menembakkan senapannya. Ketika peluru hampir mengenai Alan, tiba-tiba waktu menjadi berhenti. Ternyata Alan berhasil melempar dadu 3 dan memenangkan permainan Jumanji. Dengan seketika semua makhluk yang keluar dari Jumanji tersedot kembali masuk ke dalam. Tak hanya itu, Alan dan Sarah kembali ke tahun 1969, di mana mereka pertama kali memainkan papan permainan tersebut. Alan mencari Judy dan Peter, namun di tahun itu mereka belum lahir. Holy smokes, Judy and Peter. Puluhan tahun kemudian Alan tumbuh dewasa dan menikah dengan Judy. Di sebuah pesta Natal, Alan bertemu dengan Jim dan Martha, yang ternyata adalah orang tua Judy dan Peter. Jadi begini ceritanya, alasan kenapa di awal film Judy dan Peter tinggal sama tantenya adalah karena orang tua mereka meninggal dalam kecelakaan mobil ketika menuju Kanada. Jadi Sarah dan Alan sengaja mengundang orang tua kedua anak itu dan memperkerjakan mereka di perusahaan sepatu miliknya, supaya mereka nggak jadi pergi ke Kanada dan menyelamatkan mereka dari kecelakaan agar Judy dan Peter tidak jadi yatim piatu.
Di akhir film sebenarnya ada 2 orang yang menemukan papan Jumanji di pantai karena sebelumnya dibuang sama Sarah dan Alan ke sungai. Tapi film-film Jumanji yang lain gak nyambung sama ending di film ini. Sekian video 2M kali ini, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan like videonya biar gak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.